buah-buahan yang lain tidak wajib kecuali jika diperdagangkan. Kalau diperdagangkan maka masuk dalam zakat perdagangan. Baik. Kemudian kita juga sudah jelaskan kapan wajib dikeluarkan zakatnya, ketika biji-bijian itu atau buah-buahan itu sudah matang ya, atau sudah mengeras. Begitu juga dengan nisab ya, nisab zakat daripada biji-bijian dan buah-buahan di sini kita katakan nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak ini adalah 300 sok ya, 300 sok. Nah, sedangkan 1 sok ini 1 sok itu kalau kita masukkan ke dalam liter, dia adalah 3,5 liter. Berarti kalau 300 sok atau 5 wasak itu adalah 1050 liter beras. Adapun berat ya, kita sudah sampaikan pekan lalu, adapun berat kita tidak bisa memastikan berapa beratnya ya. Karena berat ini tergantung dari apa yang kita timbang. Kita tidak bisa meratakan beratnya beras dengan jagung, beratnya jagung dengan gandum ya. Bahkan sesama beras saja itu kadang berbeda-beda beratnya. Tapi sebagai pendekatan pekan yang lalu kita katakan bahwa 5 wasak atau 300 sok beratnya 800 berapa dulu? 70 ya? 870 ya yang kita katakan kemarin ya. 870 kilogram. Maka itulah pendekatan kalau kita memakai berat. Kurang dari itu tidak wajib zakat ya. Adapun waktu pengeluarannya kita katakan adalah waktu panen dan tidak dipersyaratkan mencapai 1 haul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hisadihi, tunaikanlah haknya, maksudnya di sini adalah zakatnya ketika dipetik hasilnya, artinya dipanen. Nah, dan yang kita maksud dengan biji-bijian begitu juga dengan buah-buahan. Biji-bijian di sini adalah yang sudah dibersihkan kulitnya, ya, artinya gabahnya itu tidak masuk. Adapun buah-buahan seperti kurma yang kita maksud adalah kurma yang kering, yang sudah kering, tamar, ya, bukan yang masih basah. Adapun anggur maka yang kita maksud adalah zabib, kismis, dan bukan mainab. Mainab artinya kurma yang masih basah, itu tidak, bukan itu yang kita maksud. Kadar yang dikeluarkan juga kita sudah sebutkan, yang pengairannya menggunakan biaya maka 5%, yang tidak menggunakan biaya pengairannya adalah 10%. Tapi kalau ada yang menggunakan biaya separuh waktu, kemudian tidak menggunakan biaya separuh waktu, maka kita katakan 7,5%. Secara umum ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih tersisa di sini jemaah sekalian beberapa faedah ya kita sebutkan untuk menyempurnakan pembahasan kita tentang zakat hasil pertanian ini. Setelah itu mungkin pekan depan kita masuk zakat atau pembahasan yang baru, zakat emas dan perak. Baik. Faedah yang pertama jemaah sekalian tentang penggabungan zakat. Ya, sebagaimana dalam zakat hewan ternak yang pernah kita bahas,
ya, ada penggabungan antara dua pemilik dan seterusnya. Nah, yang kita maksud di sini adalah misalnya seseorang itu memiliki satu jenis, ya. Jadi dia punya satu jenis tanaman, anggap beras, ya. Tapi tempatnya ada dua, lahannya itu ada dua, sawahnya ada dua. Maka jamaah sekalian, bagaimana hukumnya? Nah, maka kita rinci. Ya. Yang pertama, jamaah sekalian, kalau kadar kedua tempat dapat mencapai nisab, ya, dapat mencapai nisab. Tadi kita katakan nisab, pendekatan nisab pakai berat, tadi kita katakan berapa? 870, ya, 870. Maka kita katakan jamaah sekalian, kalau misalnya hasil panen kedua tempat itu totalnya kalau digabung bisa mencapai nisab, maka kita katakan wajib digabung. Wajib digabung. Dia punya dua lahan. Yang kalau dia menggabungkan, ya, hasil panennya itu dan mencapai nisab, maka kita katakan wajib digabung. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mencapai nisab, kalau digabung, nah, maka kita katakan ya tidak wajib digabung. Misalnya ya, dia punya lahan A, lahan B. Lahan A misalnya di situ ada berapa? Ada 400 kg. Hasil panennya di situ berapa? 400 kg. Di lahan yang kedua, di lahan B, anggap di situ ada 400 juga. Anggaplah 400 juga, ya. Di sini 400, di sini 400. Maka panen, sama-sama panen. Apa yang harus dia lakukan? Kita katakan yang harus dia lakukan adalah hasil panen ini dan hasil panen ini digabungkan. Totalnya berapa? 800 kg. 800 kg. Berarti masih kurang, ya? Masih kurang. Berarti di sini 400 dingin 400, anggaplah sudah cukup 500, ya. 500. Berarti totalnya berapa? Sudah 900. Kita katakan wajib dia gabung, ya, sehingga mencapai 900 dan dia keluarkan zakatnya, ya. Tergantung kalau dia pengairannya bagaimana, pakai biaya atau tidak, nah, barulah kita lihat 10%, 5% atau 7,5%. Nah, ini pertama jamaah sekalian. Kalau misalnya kadar kedua tempat, kedua lahan itu dapat mencapai nisab, maka kita katakan wajib digabung. Yang kedua jamaah sekalian, kalau misalnya kalau yang kedua ini kita lihat dari jarak waktu panennya. Jarak waktu panennya. Misalnya lahan yang satu dengan lahan yang kedua, jarak panennya itu kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Artinya kurang dari 12 bulan. Maka kita katakan itu juga digabung. Ya, itu juga digabung. Ya. Tapi kalau misalnya jamaah sekalian, antara lahan satu dengan lahan dua itu panennya berbeda, lebih 1 tahun jaraknya, maka kita katakan tidak wajib digabung. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dilihat dari jenis tanamannya. Kalau pertama tadi adalah dilihat dari nisabnya, mencapai nisab atau tidak kalau digabung. Kemudian yang kedua, jarak panen. Dan yang ketiga sekarang adalah jenis, misalnya dia punya 2 lahan. Nah, kedua lahan ini jamaah sekalian dilihat apakah sama jenisnya. Kalau di sini misalnya beras, lahan A beras, lahan B
jagung, apakah digabung? Kita katakan tidak. Ya, tidak digabung. Hasil panennya itu tidak digabung. Kenapa? Karena tidak sejenis padi dengan jagung. Walaupun misalnya mencapai nisab ya, digabung cukup nisabnya. Kalau ditimbang ini, timbang ini, anggaplah misalnya ini 500 kilo, ini 500 kilo ditimbang, itu kan sudah melebihi 870, melebihi nisab. Nah, apakah karena alasan mencapai nisab kemudian serta-merta digabung? Kita katakan tidak. Kenapa? Beda jenisnya. Beda jenisnya. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang itu yang ketiga ya. Yang keempat sekarang adalah termasuk digabungkan kalau dia sejenis tapi beda, dia sejenis tapi beda apa namanya? Mungkin beda kualitas, termasuk beda ini juga. Misalnya satunya itu padi merah, satunya padi apa namanya, putih ya, yang biasa. Nah, anggaplah jamaah sekalian, panen lahan yang pertama itu sudah 800 kg. Ya. Itu kan kita katakan belum mencapai nisab. Kemudian dia punya lahan yang lain, tapi ya misalnya beras merah, anggaplah di situ cuma 100 kilo, di situ 100 kilo, maka kita katakan tetap digabung. Ya. Dia satu jenis, dia sama-sama beras. Ya. Bedanya di apa namanya, modelnya saja yang beda. Ya. Harganya juga sebenarnya beda, lebih mahal beras merah ya. Tapi karena jenisnya yang sama, sama-sama beras, maka kita katakan ketika bisa mencapai nisab, kita katakan juga digabung nisab, digabung di total ya. Nah, baik. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan penggabungan zakat dalam hasil pertanian. Baik. Baik. Di sini pada dasarnya tadi jamaah sekalian yang pernah kita jelaskan, ini faedah yang kedua ya. Pada dasarnya hasil pertanian ini dikeluarkan zakatnya ketika panen, dia perpanen ya. Tapi ada satu kasus, dan ini biasanya pada buah-buahan ya, beda dengan padi misalnya yang memang ditanam ya. Kita memang menanam misalnya 2 kali dalam 1 tahun, artinya bisa panen sampai 2 kali. Beda halnya seperti kurma. Kurma jamaah sekalian itu normalnya setahun sekali. Normalnya kurma itu setahun sekali. Nah, maka kita katakan kalau dia normalnya setahun sekali, berarti ya zakatnya setahun sekali kalau dia mencapai nisab ya. Tapi anggaplah tiba-tiba pohon kurma ini berbuah 2 kali di tahun tertentu ya. Tiba-tiba entah karena mungkin cuaca atau bagaimana, tiba-tiba dia berbuah 2 kali dalam tahun tertentu. Mungkin Aji tahu bagaimana tentang kurma itu ya, di Qasim ya. Tiba-tiba berbuah dalam 1 tahun itu dengan dua kali panen. Maka jamaah sekalian, kalau dalam mazhab Syafi'i, apakah digabung hasil panen pertama dengan panen kedua itu ya.
Kan gini, misalnya sekali panen itu anggaplah dia dia 500 ya, dia 500 kilogram. Dan dalam satu tahun itu mencapai 2 kali panen. Panen pertama 500, panen kedua juga 500. Maka kita katakan jamaah sekalian, apakah wajib baginya untuk menggabungkan dua hasil panen itu? Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak wajib digabung, ya, tidak wajib digabung, karena ini kondisi yang sebetulnya menyelisihi normalnya. Normalnya kan bagaimana? Sekali setahun. Tapi dalam kondisi tertentu dia menyelisihi, dia tidak seperti biasanya tiba-tiba panen 2 kali, maka dalam mazhab Syafi'i tidak wajib digabung. Tapi kalau dia mau menggabung dan mengeluarkan zakatnya, ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Baik. Faedah yang berikutnya jemaah sekalian, dan kita tutup dengan faedah ini. Di dalam zakat hasil pertanian ini ada satu permasalahan yang dikenal dalam buku-buku fikih, namanya mas'alatu al-kharas. Mas'alatu al-kharas. Apa masalah kharas ini jemaah sekalian? Sebenarnya ini sudah pernah kita singgung ya. Kharas ini yaitu mentaksir, memperkirakan, itu namanya kharas ya. Bagaimana maksudnya? Dia perkirakan misalnya padi ya, padi. Dia masih bersama gabahnya ya. Dia masih bersama dengan gabahnya, belum masuk pabrik. Tapi dia sudah bisa taksir bahwa kalau dia bersihnya tanpa gabah sekian beratnya ya. Jadi setiap misalnya sekian kilo, surutnya misalnya sekian persen. Ini namanya kharas ya, kharas. Pekan lalu berapa persen yang kita sebutkan surutnya? 40 sampai 50% ya. Berapa? 38%. Iya. Baik. 38% ya. Hampir 40%. Baik. Nah, seperti ini jemaah sekalian, ini namanya kharas. Ya, kalau dalam istilah fikihnya. Sehingga jemaah sekalian, pemilik padi itu ya, atau orang yang punya pengalaman itu, dia punya pengalaman bisa mentaksir, dia sudah bisa mengeluarkan ya, dia sudah bisa mengetahui kewajiban zakatnya sebelum dipanen. Dia bisa atau dia sebelum sebelum di pabrik ya, sebelum di pabrik ya. Bahkan ada orang yang sebelum dipanen pun dia sudah tahu, dia lihat saja luasnya sekian, kalau luasnya sekian itu panennya sekian. Nah, kalau dia beratnya sekian, surutnya sekian, berarti bersihnya sekian. Nah, itu ada orang seperti itu ya. Itu namanya mas'alatu al-kharas. Nah, sebenarnya hikmah kharas ini dibolehkan ya. Hal seperti ini dibolehkan karena sebenarnya ini bisa memudahkan petani dan juga bisa mempercepat hak fakir miskin, orang yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi biasa belum panen ya sudah bisa ditentukan, sudah bisa ditaksir sehingga dia bisa keluarkan, memudahkan petaninya dalam menghitung
Begitu juga dengan fakir miskin, ya. Mempercepat pemberian bagian kalau memang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, apa hukum kharas ini jamaah sekalian? Kalau misalnya bisa ditaksir seperti itu, apa hukumnya? Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, ya. Kalau dia mampu melakukan hal yang seperti itu, khususnya petaninya itu sendiri, ya. Petani itu sendiri misalnya mampu untuk melakukan taksiran, perkiraan seperti itu, maka itu adalah sunnah, dianjurkan untuk melakukan kharas. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kana yab'atsu Abdullah bin Rawahah. Jadi Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah, khusus pergi kemana? Ke Khaybar. Ya, di Khaybar itu kan banyak kurma di situ. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah di sana? Ya. Beliau adalah seorang kharis. Beliau ditugaskan khusus pergi membantu petani-petani di sana untuk menaksir hasil panennya. Ya. Nah. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Attab ibn Asid radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan atau meminta, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan untuk amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasa al-inabu kama yukhrasa an-nakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diperkirakan al-inab itu anggur yang masih basah, ya, anggur yang masih basah yang biasa kita makan itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diperkirakan kama yukhrasu an-nakhil, sebagaimana kurma. Ya, kurma juga bisa diperkirakan. Fatukhadhu zakatuhu zabiban kama tukhadhu sadaqatun nakhli tamron. Maka dikeluarkanlah zakatnya anggur tadi, ya, seakan-akan dia sudah menjadi zabib, kismis, sebagaimana dikeluarkan zakatnya kurma tadi, ya, sebagaimana kalau dia sudah kering. Jadi diperkirakan surutnya berapa persen. Dan jadi kan gini jamaah sekalian, kurma itu kalau dipanen itu dia tidak langsung kering. Dia tidak langsung kering. Begitu juga dengan anggur, dia melalui proses dulu. Nah, sedangkan menunggu untuk menjadi kering itu butuh proses, butuh waktu. Sedangkan orang kan mau cepat mengeluarkan zakatnya. Nah, sehingga dengan kharas ini, ya, surutnya suatu buah, baik itu kurma atau anggur, itu bisa diperkirakan dan dipercepat zakatnya. Orang yang mau mengeluarkan zakat dipercepat pengeluarannya, dan orang yang mau berhak mendapatkan zakat dipercepat penerimaannya. Baik. Nah, bagaimana tata caranya? Tata cara kharas ini yaitu pertama jamaah sekalian, dihadirkan dua orang, di mana dua orang ini nanti fungsinya sebagai seorang hakim. Dia fungsinya sebagai seorang hakim. Dan dipersyaratkan dua orang ini adalah orang yang adil. Orang yang adil. Apa itu adil? Adil itu bukan orang fasik, ya, bukan orang fasik. Nah, apa definisi fasik? Ya, supaya kita tidak menjadikannya sebagai hakim dalam masalah kharas ini. Apa definisi fasik? Fasik itu jamaah sekalian adalah orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terang-terangan. Itulah fasik. Ya, kalau dalam hukum-hukum fikih banyak kaitannya dengan orang fasik ini.
Itu definisinya ya, orang melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terang-terangan. Itu kalau kita mau mengumpulkan hukum-hukum fikih berkaitan dengan orang fasik, itu bisa jadi satu jilid tebal. Bagaimana statusnya orang fasik ketika dia imam misalnya? Bagaimana statusnya orang fasik ketika dia menjadi wali nikah? Ya. Itu semua dibahas dalam fikih. Walaupun mungkin di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya jadi imam. Orang fasik menjadi imam, sah salat di belakangnya atau tidak? Itu kan dibahas oleh para ulama. Dan sebagaimana dalam mazhab Hambali mengatakan tidak sah salatnya orang bermakmum di belakang orang fasik. Bahkan dalam menjadi wali nikah sekalipun itu tidak sah. Makanya jamaah sekalian, sebagian pernikahan itu kita biasanya disuruh apa? Bertobat dulu. Ya, itu hikmahnya. Kenapa ada sampai ya, jadi jangan tersinggung kalau misalnya ada datang Pak Kua ya. Dia suruh kita apa? Bertobat, istighfar, astagfirullah, baca astagfirullah. Karena memang untuk membersihkan diri dari status fasik ini ya itu dengan dosa, dengan taubat. Dan tidak ada cara taubat kecuali dengan beristighfar kepada Allah. Dan diingatkan syarat-syaratnya biasanya ya, syarat-syarat taubat itu. Bahkan tidak sedikit ada yang diingatkan mengucapkan kembali apa? 2 kalimat syahadat. Kan gitu. Iya. Karena kita tidak tahu, mungkin sebelum memang dia mungkin adalah orang muslim, tapi sebelum akad kita tidak tahu, bisa saja dia melakukan hal-hal yang sifatnya kekufuran ya, entah dengan keyakinannya, entah dengan ucapannya, entah dengan perilakunya. Tapi bukan berarti jamaah sekalian itu memastikan ya bahwa orang yang mau menikah ini adalah orang kafir, diislamkan dulu. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, baik. Karena memang masalah ini adalah masalah-masalah yang sensitif. Ya. Kadang sebagian orang mengambil sikap kehati-hatian. Ya. Sampai kenapa ada hal-hal yang seperti itu. Baik. Nah, saya kembali bahwa 2 orang yang ditunjuk tadi dia adalah orang yang adil, bukan orang fasik. Nah, tugasnya sebagai apa? Sebagai hakim. Ya, sebagai hakim nanti. Nah, artinya merekalah yang akan menjamin kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Ya, seperti saksi ya. Bahwa nanti ketika ditaksir hasil panennya sekian, setelah ditaksir surut sekian, maka wajib dikeluarkan zakatnya sekian. Nah, mereka inilah yang menjadi apa? Menjadi hakim di situ. 2 orang ini. Ya. Karena yang melakukan kharas ini adalah si hakim tadi itu. Orang yang adil tadi. Baik. Jadi selain adil, ada syarat yang lain. Pertama muslim, ya termasuk muslim. Jadi tidak bisa memanggil orang non muslim. Kemudian laki-laki, berarti tidak bisa memanggil siapa? Wanita untuk melakukan kharas ini. Kemudian merdeka, artinya bukan budak. Kemudian adil tadi sudah, dan yang kelima sekarang dia adalah apa? Dia adalah ahli dalam masalah kharas ini. Ya, jadi intinya mempunyai keahlian dalam bidang kharas. Jangan sampai dia datangkan orang yang bukan ahli. Nah, baik. Sekira cukup jamaah sekalian pembahasan kita berkaitan dengan zakatu az-zuru
atau hubub wathimar. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk dalam pembahasan zakat naqdain, ya, zakatu an-naqdain, zakat emas dan perak. Baru setelah itu kita masuk tentang uang. Nanti kita bahas juga zakat uang, tabungan dan seterusnya. Baik, sisa waktu jamaah sekalian kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Ya. Fadhal. Ada pertanyaan? Apa? Gadai sawah. Iya. Jadi pemilik sawah ingin meminjam uang kepada pihak tertentu dan menjadikan sawahnya sebagai barang gadai. Tapi sawah ini dimanfaatkan oleh siapa? Yang punya uang, ya, yang memberikan pinjaman, ya, yang memberikan piutang. Ini apa hukumnya, jelas? Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i dilihat, kan tadi di situ ada pemanfaatan sawah. Sebetulnya kalau pinjam meminjamnya itu tidak masalah. Kemudian menjadikan sawahnya itu sebagai barang gadai itu tidak masalah. Ya. Itu tidak masalah karena itu memang boleh seperti itu, ya. Artinya memang ini akadnya akan adalah akad rahan. Nanti kita ketika masuk bab muamalah sebenarnya kita akan bahas ini. Cuma masalahnya di sini karena ada persyaratan apa? Pemanfaatan, ya. Persyaratan pemanfaatan sawah di sini. Ya. Maka kita lihat, kalau misalnya dipersyaratkan di awal, ya, dipersyaratkan di awal bahwasanya saya pinjamkan uang dengan syarat apa? Sawah ini saya manfaatkan, ya, dia tanami, dia panen, dia ambil hasilnya dan seterusnya. Maka kita katakan akadnya batal. Akadnya batal. Sebenarnya bukan riba juga, bukan riba, tapi dia adalah akadnya batal. Pinjam meminjam tadi itu batal, tidak sah. Ya, itu tidak sah. Kalau tetap memakai uangnya dan tetap memakai sawahnya, kita katakan sama-sama berdosa. Kalau dia persyaratkan di awal. Beda halnya jamaah sekalian kalau tidak ada persyaratan di awal, nanti berjalan kemudian si siapa? Pemberi piutang, misalnya anggaplah dia lihat sawahnya ini bisa dimanfaatkan. Sebenarnya sudah berjalan, ya, akad itu berjalan. Uangnya sudah dipinjam, sawahnya juga sudah dipegang, anggaplah sertifikatnya. Tapi dia katakan di tengah, ya, jadi setelah akad sudah berjalan, dia katakan, bagaimana kalau saya pakai sawata, saya manfaatkan. Kemudian si pemilik sawah mengiyakan, maka ini tidak masalah, boleh. Karena itu bukan di awal akad, dia tidak menjadi persyaratan dalam akad. Tapi kalau dia jadi persyaratan dalam akad, ya, maka itu melanggar akad rahan. Akad rahan itu, akad gadai itu tidak sah ketika dipersyaratkan di awal seperti itu, pemanfaatan barang gadai. Tapi kalau sudah berjalan, barang gadainya sudah dipegang, di tengah akad barulah dia meminta izin untuk memakai, ya.
dan diizinkan, kita katakan boleh. Kita katakan boleh. Itu kesimpulannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Selebihnya pembahasan tentang rohon nanti kita akan bahas di pembahasan muamalah. Ya, setelah kita selesai dari pembahasan ibadah, setelah zakat, kalau kita masuk ke Ramadan lagi, bahas puasa lagi. Setelah itu entah nanti kembali kepada jamaah, apakah mau bahas haji dan umroh juga, ya kita tawaf dalam masjid di sini praktik misalnya. Ya. Barulah kita masuk di pembahasan jual beli, riba, pinjam meminjam, termasuk gadai tadi dan seterusnya, insyaallah. Ada yang lain? Silakan. Ya. Iya, pada dasarnya semua zakat yang kita bahas, mulai dari zakat peternakan, ya zakat hewan ternak maksud saya, yang dikeluarkan adalah bentuk hewannya. Begitu juga dalam zakat pertanian ini, yang dikeluarkan adalah hasil pertanian. Seperti itu. Iya, sama perkebunan tadi. Ada yang lain? Atau ada pertanyaan di Facebook? Ada. Tidak ada lagi? Ya. Tidak. Yang dipanen saja. Adapun simpanan yang disimpan itu tidak terhitung lagi. Itu sudah keluar zakatnya. Kalau memang dia sudah pernah dikeluarkan zakatnya, itu sudah selesai. Atau misalnya dia dulu tidak cukup nisab, ya sudah, dia tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah yang panen baru, ya, yang panen baru. Kecuali kalau gini, yang yang kita sebutkan tadi, jarak waktu panennya itu kurang dari setahun. Dan ketika di total dia cukup nisab, maka kita katakan digabung. Ya, panen pertamanya misalnya kita katakan tadi ada 400 kg. Berarti dia ingat ya, panen pertamanya 400 kg. Kemudian di akhir tahun panen lagi beras, ya, 500 kg. Maka kita katakan di total 400 tambah 500, ya, berarti 900. Nah, kemudian kita lihat berapa yang wajib dikeluarkan, apakah 10%, 5% atau 7,5%. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Kharas, ya.
taksir. Iya. Maksudnya yang dikeluarkannya, ya, yang dikeluarkannya, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Jadi yang mau dikeluarkan itu, ya, beras yang mau dikeluarkan, apakah yang dipanen itu, yang baru itu, yang sudah di pabrik itu, ataukah yang simpanan masih ada itu yang dikeluarkan? Bisa mengambil yang simpanan, tidak masalah. Intinya kita sudah tahu berapa yang kita mau keluarkan, itu intinya. Adapun mengambil dari mana itu masalah lain, terserah. Yang penting ada dikeluarkan. Mau diambil dari situ sendiri atau dari simpanan itu tidak masalah, boleh. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan yang baru pekan depan berkaitan dengan bab zakat naqdain, ya, emas dan perak, termasuk uang nanti kita akan bahas. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.